Kinar, seorang poluan rekrutan baru, berdiri gemetar di hadapan barisan seragam biru tua. Komandan Bima, gagah dalam seragam berhias lencana, menunjuknya dengan tatapan merendahkan. Tugas patroli penting diberikan pada Ananta, putra pejabat tinggi. Sementara Kinar hanya ditugaskan membersihkan toilet pria dan gudang arsip. Bisikan dan tawa samar menyebar di antara para rekan, menusuk telinganya. Seragamnya yang kebesaran tampak menenggelamkannya. Di sudut gudang arsip yang berdebu, Kinar menyapu lantai dengan gerakan mekanis. Sebuah kotak usang berisi berkas kasus lama yang terlupakan menarik perhatiannya. Jari-jarinya menyentuh laporan-laporan yang menguning, mata coklatnya membaca setiap detail dengan kecepatan tak lazim. Cahaya redup menyorot siluetnya yang kurus. Sekilas, ada percikan kecerdasan tajam yang tersembunyi di balik sorot mata lelahnya, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Dalam latihan lapangan yang hiruk-pikuk, peralatan Kinar mendadak rusak. Sepatu bootnya licin, tali pengamannya putus, membuatnya jatuh ke dalam parit berlumpur. Tawa Ananta dan Komandan Bima terdengar nyaring di atasnya. Kegagalan Kinar menjadi tontonan, sebuah bukti nyata ketidakmampuannya. Ia bangkit perlahan, lumpur menutupi seragamnya. Dari genggaman tangannya, sepotong kecil kawat tersembunyi, bukti sabotase yang ia saksikan. Kinar kini menghuni pojok belakang ruang bukti, dikelilingi tumpukan barang sitaan dan debu. Tugasnya hanyalah menyortir barang tanpa nilai. Namun, di balik wajahnya yang seolah pasrah, jari-jarinya bergerak gesit. Ia mencocokkan nomor seri, memeriksa label, dan secara mental membangun jaring hubungan dari setiap benda remeh. Sebuah pola yang tak terlihat mulai terbentuk di benaknya, lebih rumit dari yang bisa dibayangkan. Sebuah operasi besar penangkapan preman berjalan kacau balau di bawah pimpinan Ananta. Kinar yang ikut sebagai cadangan melihat celah-celah fatal dalam strategi mereka. Ia mencoba memberi isyarat, namun pandangannya diabaikan. Pasukan bergegas masuk ke dalam gang sempit, terjebak dalam baku tembak yang tak terduga. Rasa frustrasi tergambar jelas di wajahnya, namun ia tetap diam, mengamati setiap kesalahan mereka. Di markas, Komandan Bima memarahi habis-habisan atas kegagalan operasi. Dengan tatapan menghina, ia menyalahkan Kinar, menuduhnya kurang tanggap dalam membantu Ananta. Suara Bima memenuhi ruangan, membuat Kinar terpojok di depan puluhan pasang mata. Kinar tetap diam, menundukkan kepala. Namun, di balik rambutnya yang menutupi wajah, rahangnya mengeras dan matanya memancarkan api yang tak terlihat, menyimpan ribuan kata yang tak terucapkan. Kinar ditugaskan meninjau rekaman CCTV kasus perampokan bank besar yang tak terpecahkan. Ruangan pengawasan gelap terasa dingin seperti nasibnya. Rekan-rekan menertawakan detektif baru mereka, yakin ia tak akan menemukan apa-apa. Kinar tak bergeming. Bermalam-malam ia terpaku pada layar, memutar ulang detik demi detik, mencari anomali terkecil, sebuah gerakan halus yang terlewatkan semua orang. Komandan Bima dan Ananta mengumumkan keberhasilan investigasi perampokan bank, lengkap dengan tersangka kambing hitam. Selebrasi kecil digelar, diiringi tepuk tangan palsu dari para petinggi. Kinar berdiri di ambang pintu, tak terlihat. Senyum tipis, nyaris tak kasat mata, tersungging di bibirnya. Dalam genggamannya yang tersembunyi, sebuah USB drive berkedip samar berisi data yang akan menghancurkan kebohongan mereka. Kabar tentang kasus korupsi baru yang kompleks mulai beredar, melibatkan jaringan gelap yang meluas, jauh di atas tingkatan mereka. Komandan Bima mengabaikannya sebagai gosip, sebuah pengalihan perhatian. Namun, di balik kesibukan rutinnya, gerak-gerik Kinar menjadi lebih terencana. Ia sering menghilang ke ruang arsip, membawa gulungan peta dan diagram yang tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Suatu pagi, pengumuman mendadak menyebar. Unit khusus dari lembaga tinggi akan melakukan audit internal. Gelombang kepanikan menyapu seluruh markas, terutama di kalangan Komandan Bima dan Ananta. Meja-meja berantakan, telepon berdering tak henti.
Kinar tetap tenang, mengurus berkasnya seperti biasa, namun ada aura ketenangan yang aneh dan mencolok dari dirinya di tengah badai yang mulai bergemuruh. Di ruang rapat yang tegang, Komandan Bima dan Ananta mencoba memaparkan bukti mereka tentang perampokan bank. Suara mereka bergetar, argumen mereka kacau. Kinar masih di belakang dengan tenang menekan tombol kecil. Tiba-tiba, proyektor di dinding menyala. Gambar-gambar dan data mulai berhamburan di layar, semua bukti yang mereka sajikan dipatahkan secara telak, satu persatu. Data yang diproyeksikan Kinar adalah rekaman video, log keuangan, dan transkrip percakapan yang rinci secara telanjang mengungkap keterlibatan mereka dalam perampokan bank dan bahkan jaringan korupsi yang lebih besar. Kinar kini berdiri di tengah ruangan, tatapan matanya yang dulu tertunduk kini menusuk tajam. Seragamnya yang dulu kebesaran sekarang terlihat pas dan berwibawa, kontras dengan wajah-wajah pucat di depannya. Layar menampilkan foto. Kinar muda dengan senyum cerdas dan mata berbinar duduk di samping seorang pria tua berwibawa, seorang master strategi yang dikenal kritis terhadap institusi korup. Sebuah papan catur tersaji di antara mereka, bidak-bidak yang teratur rapi. Jelas sudah, Kinar adalah muridnya, agen yang ditanamkan, bidak paling berharga. Semua kegagalan dan kemalangan adalah bagian dari grand strategi. Komandan Bima dan Ananta, dengan wajah-wajah hancur dan lencana dicabut, digiring keluar markas. Kerumunan petugas yang dulu menertawakan Inar kini terdiam. Ada yang tercengang, ada yang menatap penuh hormat. Kinar berdiri tegak di podium, tak sepatah kata pun terucap dari bibirnya, namun pandangannya menyapu seluruh ruangan, sebuah janji tanpa suara. Lencana kepolisian di dadanya berkilau terang, memantulkan cahaya keadilan. Minggu-minggu berlalu, Kinar kini berjalan di koridor markas. Sosoknya yang pendiam kini dihormati. Atmosfer telah berubah, ketegangan baru dan rasa hormat yang tak terucap menyelimuti setiap sudut. Tatapan matanya yang tenang masih memiliki ketajaman yang mengancam. Sebuah janji tak terucap bahwa perjuangan belum usai, hanya baru dimulai di bawah kendalinya. Markas itu bernafas, menyadari era baru telah dimulai.